Nah, agar kita lebih memahami terkait materi sel volta, reaksi-reaksi kimia yang terjadi, serta beda potensial yang dihasilkan, nah sekarang kita bahas contoh soal dengan menggunakan elektroda yang berbeda. Nah, di sini diketahui yaitu elektroda yang digunakan adalah elektroda Ag dan juga Cu, di mana nilai potensial reduksi standarnya diketahui Ag plus tambah elektron menjadi Ag dan nilai selnya yaitu plus 0,80 volt. Dan untuk Cu di sini reaksi potensial reduksinya dengan nilai SL-nya yaitu positif 0,34 volt. Nah, yang ditanyakan adalah kita pertama harus menentukan katoda dan juga anodanya. Yang kedua, kita harus menuliskan reaksi selnya, yaitu reaksi pada katoda, reaksi pada anoda, dan juga reaksi pada selnya, dan juga besaran nilai selnya, beda potensialnya yang dihasilkan. Nah, yang ketiga atau C yaitu kita menuliskan notasi selnya, dan yang terakhir adalah menentukan arah aliran elektron. Oke, sekarang kita jawab. Kita kerjakan soal yang pertama yaitu menentukan katoda dan anodanya. Nah, perlu kita ingat bahwa katoda itu adalah yang memiliki nilai sel lebih besar. Dan untuk anodanya memiliki nilai sel yang lebih kecil. Jadi dari soal sudah bisa kita lihat di sini bahwa Ag memiliki nilai sel yang lebih besar ya, yaitu 0,80. Nah, sedangkan Cu memiliki nilai sel yang lebih kecil yaitu 0,34. Nah, jadi katodanya sudah kita ketahui nih bahwa Ag itu adalah katoda dan juga anodanya adalah Cu. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nah, untuk reaksi selnya, kita tuliskan di sini reaksi pada katoda terlebih dahulu ya, yaitu adalah yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Nah, sedangkan di sini sudah diketahui nih reaksi reduksinya. Jadi kita tinggal menuliskan ulang ya untuk Ag-nya atau reaksi reduksinya. Itu Ag plus tambah elektron menjadi Ag dengan nilai SL-nya yaitu positif 0,80. Nah, bagaimana di anodanya? Untuk di anoda, reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Sedangkan data yang diketahui adalah reaksi reduksi ya. Nah, jadi kita tinggal mengubah reaksi reduksi ini menjadi reaksi oksidasi. Itu Cu menjadi CO2 plus ditambah 2 elektron. Nah, nilai SL-nya bagaimana? Nilai SL-nya juga mengalami perbedaan ya. Dari yang tadinya reduksi di sini diketahui datanya adalah positif 0,34, maka ketika reaksi menjadi reaksi oksidasi, nilai SL-nya menjadi negatif 0,34 volt. Nah, pada reaksi antara katoda dan anoda ini, antara Ag dan Cu terjadi perbedaan elektron. Ada perbedaan elektron yang dilepaskan dan juga perbedaan elektron yang diterima. Nah, untuk Ag sendiri di sini menangkap satu elektron, sedangkan untuk Cu melepaskan 2 elektron. Nah, untuk menyetarakan kita setarakan ya di sini untuk reaksi pada Ag dikalikan 2, pada Cu dikalikan 1, sehingga reaksinya menjadi untuk katodanya 2Ag plus tambah 2 elektron menjadi 2Ag, tetapi perkalian di sini itu untuk menyeimbangkan atau menyetarakan elektron ya, tidak mempengaruhi nilai SL-nya. Jadi SL-nya tetap di sini plus 0,80. Nah, sedangkan untuk yang oksidasi karena dikalikan 1 tinggal kita tulis ulang saja. Gitu. Dan nilainya tetap sama untuk nilai sel. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan reaksi selnya, yaitu yang di sebelah kiri 2Ag plus ditambah Cu, lalu menjadi tanda panah di sini 2Ag, menghasilkan 2Ag ditambah Cu2 plus. Nah, bagaimana nilai SL-nya? Untuk nilai SL-nya di sini tinggal 0,80 dikurangi 0,34. Nah, menghasilkan positif 0,46 volt. Ataupun kita juga bisa menghitungnya dengan cara lain untuk menghitung SL, yaitu dengan rumus SL yaitu E katoda dikurangi E anoda gitu. SL pada katoda dikurangi SL pada anoda. Nah, diketahui nih pada potensial reduksi di sini datanya sudah kita lihat bahwa E katodanya yaitu 0,80. Dari sini 0,80 dikurangi E sel anoda di sini. Sel anodanya yaitu 0,34. Sini positif, tapi karena rumusnya di sinilah dikurangi anoda yaitu menjadi min 0,34 volt gitu. Maka perhitungannya sama ya, menjadi 0,46 volt. Lalu soal yang berikutnya yaitu menuliskan notasi sel.
Nah, kita ingat lagi nih, rumus dari notasi sel adalah kita menuliskan reaksi pada anoda. Kita tuliskan anoda mengalami perubahan menjadi ionnya, lalu 2 garis tegak lurus untuk pembuatan garam, dan ion pada katoda mengalami perubahan menjadi katodanya. Maka karena anodanya adalah Cu, menghasilkan ion Cu2+, lalu 2 garis tegak lurus, Ag+ di sini sebagai ion dari katoda dan juga Ag sebagai katodanya. Mudah ya untuk notasi sel. Nah, yang berikutnya adalah arah aliran elektron. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa arah aliran elektron ini mengalir dari anoda Cu ke katoda Ag. Kenapa dari Cu? Karena elektron itu mengalir dari yang bermuatan negatif. Nah, di sini yang bermuatan negatifnya adalah Cu karena Cu sebagai anoda. Nah, elektron akan mengalir menuju katoda sebagai muatan positif, yaitu katodanya adalah Ag. Nah, sekian pembahasan mengenai reaksi-reaksi pada sel volta. Untuk lebih memahami bagaimana reaksi sel volta itu terjadi, silakan perhatikan video percobaan pada laboratorium berikut.